Mereka mulai bercerita bahwa bagi kami nggak ada soal perbedaan agama, etnis segala macam itu. Tetapi kami tahu bahwa Jakarta tidak punya konsep tentang keadilan bagi Papua itu. Desember tahun lalu, saya naik Gunung Siklop, persis di depan Bandara Sentani. 15 jam karena harus merangkak itu. Bersama-sama pemuda Papua, campuran Muslim dan Nasrani. Lilin Natal itu dinyalakan oleh seorang perempuan Muslim. Doa buat si perempuan Muslim diucapkan oleh seorang laki-laki Papua. Cara berpikir itu mesti dipindahkan. Sekedar menerangkan soal teknis pembunuhan, harus dipindahkan menjadi problem internasional melalui pintu hak asasi manusia. Orang Papua itu memerlukan politics of recognition. Bukan distribusi, bukan disogok dengan jalan tol. Dia nggak perlu itu. Karena tadi ada past memory, politics of fear di belakang itu. Dialektikanya adalah orang yang pernah punya trauma dengan kekerasan. Dia politics of memory-nya itu berharap ada yang lain. Politics of hope, justice, human rights. Itu pemerintah buta huruf terhadap narasi itu. Terima kasih. Krisis ekonomi sudah sedang terjadi, bukan lagi akan terjadi. Masih ada soal tentang konflik ideologi. Ada soal Papua. Ada soal upaya untuk mempercepat pelantikan presiden. Kita lihat sama sekali nggak memperlihatkan bahwa ada reformasi nilai di DPR tuh. Seluruh kompleks persoalan ini, kalau dibaca secara internasional, para pemain atau politisi-politisi luar negeri yang ingin ambil gain dari keadaan ini, anggap ini saatnya kita porak-porandakan Indonesia tuh. Apa konsep negara untuk Papua sekarang? Operasi militer, penegakan ulang keamanan. Padahal Papua udah hidup dengan imajinasi new kind of nationalism. Ada jenis nasionalisme baru di kepala orang Papua. Dan kita mau anggap bahwa itu bukan nasionalisme. Loh, itu otentik ada di situ. Di seluruh dunia orang hidup dengan cara itu. Catalonia di Spanyol tuh, Basque di Quebec di Kanada, Skotlandia. Orang hidup dengan multikulturalisme. 33 korban itu akan dicatat oleh PBB sebagai pembiaran terjadinya kekerasan. Ada act of omission. Negara membiarkan terjadi kekerasan. Apapun bantah-membantah pemerintah. Papua perlu martabat, bukan martabak. Peristiwa di Ambon, kata Wiranto, sebaiknya pengungsi itu pulang ke rumah supaya tidak membebani negara. Perspektifnya itu adalah supaya tidak membebani negara. Jadi passion terhadap penderitaan orang nggak ada. Itu juga memperlihatkan bahwa seluruh peralatan yang dimiliki oleh negara tidak berbasis pada empati. Kalau Pak Jokowi ngomong kayak Bung Syaan, itu lain opini publik terbentuk itu. Dia mampu untuk membaca antropologi Papua itu. Nah, ini presiden di-brief oleh penasihat keamanan tanpa basis antropologi. Kalau kita bilang NKRI harga mati, mestinya itu tidak diucapkan oleh Jakarta. Harus datang dari hati nurani orang Papua, orang Aceh, orang Ambon, orang Minahasa, orang Bugis. Identitas tidak mungkin hidup kalau dibilang ini harga mati. Itu ditaruh di belakang lah. Biarkan dia berkembang, berupaya untuk menemukan momentumnya sendiri. Nanti orang sendiri akan ucapkan, oke, sekarang NKRI harga mati. Tapi bikin dulu NKRI harga yang menghidupi mereka yang tersisih.